Oke, Bu, silakan. Sudah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa belajar bersama. Yang saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas partisipasinya pada malam ini. Pada malam ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya mengenai budaya positif selaku CGP Angkatan 9. Di sini kita sama-sama belajar dan saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari kegiatan CGP ini. Oke, tidak membuang-buang waktu. Yang pertama, kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelumnya, saya ucapkan salam dan bahagia. Lanjut, Pak. Salam dan bahagia. Next. Oke. Nah, malam ini, kita akan membahas tentang budaya positif. Di mana di dalam materi budaya positif ini, banyak pembahasan-pembahasan atau modul-modul yang mengiringi tentang modul budaya positif ini. Tapi sebelum kita lanjut ke modul-modul selanjutnya, kita akan coba pahami apa itu budaya positif. Jadi, budaya positif itu artinya suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Nah, sebelum saya melanjutkan, apa sih pentingnya melaksanakan budaya positif? Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya. Apa pentingnya kita melaksanakan budaya positif di sekolah? Tadi saya katakan bahwasanya budaya positif itu proses perjalanan pendidikan. Silakan, Ibu. Ibu Laila, menurut Ibu apa sih pentingnya budaya positif itu di sekolah? Ibu Kristina Manurung, apa sih pentingnya budaya positif itu? Ya, bantu jawab, Ibu, ya. Boleh ya? Silakan, Pak. Ya, setidaknya mengubah mindset atau paradigma kita ketika melaksanakan tugas sebagai guru ataupun yang mengamong ataupun yang menuntun. Iya, benar. Jadi, budaya positif itu artinya suatu pelaksanaan yang sifatnya menuntun siswa kita untuk melahirkan nilai-nilai karakter yang menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ini ada namanya teori kontrol, ada motivasi, ada berbicara tentang kebutuhan manusia. Nah, pada pembelajaran kali ini, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Pak. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, begini. Perubahan paradigma kita selama ini, bahwasanya kegiatan di sekolah yang sifatnya memberikan pembelajaran kepada anak, kita selalu menganggap bahwasanya anak itu seorang yang bisa kita atur semua kegiatannya berdasarkan motivasi dari diri kita, dari orang lain. Padahal sebenarnya seseorang melakukan perubahan atau melakukan suatu perbuatan
bukanlah atas dasar orang lain yang menggerakkannya. Contoh, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, diumpamakan A itu Anda dan B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu genggaman tangan Anda. Nah, buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda atau si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ini ya, ini tangan si A mengepal secari kertas, di dalamnya ada sesuatu yang dia anggap sangat berharga. Kemudian si B ini berusaha untuk membuka kepalan tangan anak tersebut, kepalan si A. Pertanyaan saya, ketika si A membuka kepalan tangannya karena suruhan si B, apakah si A ini tadi sudah melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri? Coba Ibu Dona, menurut Bu Dona, ketika si A mengepalkan tangan, dipaksa oleh si B untuk membukanya, dia bersedia membuka. Apakah si A ini membuka kepalan tangannya karena keinginan sendiri atau keinginan orang lain? Di-unmute, Bu. Mikrofonnya dibuka, Bu. Silakan, Bu. Keinginan orang lain. Iya, keinginan orang lain. Nah, ketika si A mengepalkan tangannya, si B berusaha untuk menyuruh, tapi si A tidak mau dia membukanya. Dengan segala macam upaya si B memaksakan si A untuk membuka kepalan tangan, tapi si A tetap tidak mau, dia kekeh. Kenapa? Karena dia merasa di dalam kepalan tangannya ini ada sesuatu harus pertahankan. Pertanyaan saya, apakah si B mampu merubah mindset si A ini untuk membuka kepalan tangannya atas perintah si B? Bu Don, Ibu yang lain, Bu Laila? Tidak mau membuka kepalan tangannya karena dia merasa ini ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangannya. Dia tidak akan membukanya walau apapun yang dilakukan oleh si B. Jadi menurut ibu-ibu, apakah si A ini dengan kekeh dia tidak membuka? Apakah bisa si B ini memaksa si A untuk membuka kepalan tangannya? Ayo silakan Saya, Bapak Ibu Ibu Epi. yang ingin berpendapat. Boleh saya, Ibu Epi? Ya, silakan Bu Rahmi. Ya, kalau pendapat saya secara pribadi itu si A tidak akan membuka kepalan tangannya walaupun si B mencoba untuk merayu, menghardik atau memaksa si A untuk membuka tangannya. Kenapa? Karena si A itu tidak ingin dia disuruh atau tidak ingin dia apa ya istilahnya ya? Kalau kita bilang ya posisinya kemarin itu tidak mau dikontrol gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya kaitkan itu terkait dengan keputusan diri sendiri antara mau dikontrol orang atau tidak. Begitu Ibu Epi kalau dari saya. Terima kasih Bu Epi. Terima kasih Bu Rahmi. Iya, seperti itulah. Jadi ketika tadi saya katakan si A mau membukakan kepalan tangannya karena perintah si B, berarti si A ini belum manusia merdeka. Ketika si A ini tidak mau membuka kepalan tangannya, walau apapun yang dilakukan oleh si B, karena dia merasa ini milik dia, kepunyaan dia, sesuatu yang berharga, maka siapapun tidak akan bisa mengontrol diri si A ini untuk membuka kepalan tangannya. Jadi artinya, manusia merdeka itu adalah manusia yang bisa, yang berbuat atas kemauannya sendiri, bukan atas perintah orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Bu Rahmi tadi. Nah, jadi manusia yang merdeka itu adalah manusia yang mampu membangkitkan dirinya sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Dan manusia yang merdeka adalah manusia yang bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk kepentingan orang lain. Lanjut, Pak. Nah, jadi itulah tadi sebuah
apa namanya ya, contoh yang saya sampaikan tadi, sebuah contoh merupakan paradigma kita dulu sebagai guru sebelum saya juga mempelajari di modul-modul di CGP ini, saya juga beranggapan bahwasannya seorang anak didik itu merupakan kitalah yang mengaturnya. Saya juga beranggapan seperti itu sebelum saya belajar di CGP ini. Dah ternyata setelah saya mempelajari modul ini, oh, kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tidak bisa memaksakan atau motivasi anak itu melakukan suatu perbuatan dari kita. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri. Nah, inilah namanya ilusi yang selama ini atau miskonsepsi. Kita selama ini salah, bukan salah saya katakan ya, bukan salah. Anggapan kita bahwasanya guru itu mengontrol murid, penguatan plus efektif dan bermanfaat ketika anak itu melakukan suatu perbuatan atas perintah guru. Penguatan ditambah efektif dan bermanfaat, mereka melakukan perbuatan atas perintah guru. Bahwasanya ini bagus, Nak. Ini efektif, Nak. Tapi dia tidak punya pemikiran-pemikiran yang kreatif dari pikiran sendiri. Kemudian, kita juga orang dewasa atau guru terkadang mengkritik seseorang atau mengkritik menegur seorang siswa, itu kritikan kita selama ini kritikan yang membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter bahwasanya anak itu kamu tuh bersalah. Nah, sehingga apa akibatnya? Sehingga ketika kita mengkritik anak itu sifatnya menimbulkan rasa bersalah kepada anak, maka artinya anak itu akan merasa dirinya, oh, saya orang yang salah. Nah, yang bagaimana? Yang terbaiknya, nah ini nanti akan kita bahas di modul selanjutnya. Nah, yang terakhir, ilusi atau miskonsepsi kita selama ini, orang dewasa itu punya hak memaksa. Nah, kita juga guru terkadang punya hak memaksa ya. Yang selama ini kita selalu memaksa murid, itu saya alami juga sebelumnya. Saya akui sebagai guru, saya merasa anak itu harus kita paksa, kalau nggak kita paksa dia nggak bisa. Kan begitu ya selama ini konsepsi persepsi kita. Padahal ya sebenarnya ini nanti kita akan bahas di modul selanjutnya. Bagaimana yang sebenarnya? Lanjut, Pak. Lanjut baca. Ya, lanjut, Pak. Sudah saya ini. Next itunya, PPT-nya. Bentar. Nah, jadi oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya paradigma kita selama ini berpikir guru itu memaksa kepada siswa harus melakukan apa yang kita mau. Selama ini juga kita berpikir murid itu harus terpaksa melakukan sesuatu karena perintah guru, artinya dia terpaksa melakukan sesuatu perbuatan. Yang baiknya bagaimana? Nah, disinilah kita harus merubah dari paradigma stimulus respon berubah kepada teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Pertanyaan saya. Coba Ibu dan Bapak yang hadir di sini, pertanyaan saya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk merubah anak didik kita? Silahkan Bapak Ibu berpendapat dari yang sudah saya sampaikan tadi. Siapa yang bisa mengontrol diri siswa kita? Apakah gurunya, ataukah orang tuanya, ataukah murid itu sendiri? Silahkan. Bantu, ya boleh saya jawab Bu Epi? Boleh, Bu. Ya, kalau pendapat saya yang bisa mengontrol tersebut ya diri kita sendiri atau diri murid itu sendiri sebenarnya. Gitu ya Bu Epi. Iya. Ada lagi Bu Rahmi? Itu saja Bu Epi, mungkin ada teman yang lain mau Ya, menambahkan. silakan yang lain. Apa alasannya? Coba yang lain, kawan-kawan yang lain, ibu-ibu yang lain. Mohon izin Bu Epi. Iya, silakan Bu Laila. Ya, mohon maaf di sini hujan deras, jadi mungkin suara saya agak nggak kedengaran, mohon maklumi. Jelas Bu, jelas suara Ibu jelas. Oke, menurut saya
yang bisa merubah diri sendiri itu adalah siswanya, tapi ada di sini peran motivasi gurunya. Nah, kenapa diri sendiri siswanya? Karena sesuai dengan materi yang saya ajar, saya guru agama, di situ ada dalil ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri kita sebelum diri kita sendiri merubahnya. Jadi fungsi guru di sini adalah sebagai, kalau kita bilang, motivatornya gitu. Nah, itu saja dari saya. Begitu. Terima kasih Bu Laila, jawaban yang luar biasa dihubungkan dengan teori keagamaan kita. Iya, memang benar Ibu-ibu, Bapak-bapak, bahwasanya tidak ada siapapun yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Nah, inilah artinya kita harus merubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Contohnya bagaimana? Nih misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Teori kontrol bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Beda kepala, beda pendapat. Begitu juga dengan siswa kita. Kita tidak bisa memaksakan kepada siswa kita itu untuk berpikir sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu tidak bisa, tapi kita harus merubahnya. Seandainya begini, seorang anak melakukan kesalahan. Kita mencoba mengubah anak ini agar dia meninggalkan atau dia berubah dari kesalahan dia buat. Caranya bagaimana? Kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus berusaha memahami apa pandangan anak ini tentang yang dia lakukan. Nah, disinilah peran kita sebagai guru itu menuntun. Agar si anak tadi tidak melenceng dari jalan yang benar. Nah, itu fungsinya teori kontrol, berusaha memahami. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selama ini, anak-anak melakukan kesalahan, kita buat, itulah, kamu kan salah. Kamu sudah salah. Tanpa kita tanpa kita memahami apa tujuan dia melakukan perilaku tersebut. Nah, oke. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Ini biasanya itu tadi sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya orang lain, guru bisa mengontrol siswa. Tetapi teori kontrol bagaimana? Hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh, belum tentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrolnya. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa kita, gagal. Di situ timbullah kita rasa memaksa. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika kita memberikan suatu stimulus respon pada seseorang, kita bilang, oh, aku yang menang, kau kalah. Ternyata ini kurang tepat. Jadi pada teori kontrol, kita bukan berpikir menang kalah, tetapi kita berpikir menang, 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 dan menang. Lanjut, Pak. Oke, nah di sini teori kontrol tadi, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna misalnya dalam teori kontrol ini, kontrol makna disiplin contohnya ya. Belajar kontrol diri, disiplin itu artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian posisi kontrol itu ada 5. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer.
Nah, dalam 5 posisi kontrol ini, kita biasa guru menerapkan posisi kontrol yang mana, Ibu-ibu? Kalau yang Ibu lakukanlah dulu di sekolah, posisi kontrol mana yang selalu Ibu lakukan selama ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum itu biasanya begini ya. Kalau penghukum dia begini biasanya. Nada suara tinggi. Kemudian bahasa kita tinggi. Kamu ya sudah terlambat. Pakai sepatunya salah lagi. Nah, nada suara tinggi. Tuh kalau yang dia penghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah dia begini. Misalnya bahasanya itu dan bentuk tubuhnya itu suaranya memelas. Tolonglah nak, kamu nulislah. Nanti kalau kamu nggak bisa baca, nulislah. Nanti kalau kamu nggak siap tulisan, ibu malu sama mamamu. Contoh, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, saya sebagai teman gini, kalau sebagai teman dia, nada suara itu seperti suara akrab, bercanda. Nah, kalau dia sebagai pemantau, dia menunjukkan peraturan-peraturan. Kamu kan tahu kan, kita masuk itu jam 7. Ini udah jam berapa? Nah, begitu kalau dia pemantau. Nah, kalau dia manajer, dia mencari tahu apa sebab akibatnya. Ini kalau dia manajer. Jadi kalau ibu-ibu, coba saya ini berusaha mendekatkan pemahaman ibu-ibu ya. Jadi yang selama ini kita lakukan biasa sebagai posisi kontrol yang mana, ibu-ibu? Bu Dona? Bu Penghukum, Dona sebagai yang mana, Bu Dona? penghukum. Oh, penghukum. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan pembelajaran kita kali ini bisa di apa ya, Bu Dona ya? Kita ubah pelan-pelan. Jadi posisi kontrol yang terbaik itu, Ibu-ibu, sebagai manajer. Yang mana sebagai manajer itu? Dalam menyelesaikan kasus anak, sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi, kita tidak mencari kita tidak menghukum anak. Tetapi kita yang pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Misalnya ada anak terlambat. Kita tidak langsung, kenapa kamu terlambat? Sudah kamu terlambat. Pakai sepatunya salah warna. Pasti kamu kesiangan ya? Gitu kadang kita kan. Nah, tapi kalau dia pakai segitiga restitusi, nggak gitu kalimatnya. Anak ibu, hari ini ibu lihat kamu terlambat. Nah, boleh ibu tahu apa alasan kamu yang menyebabkan kamu terlambat. Itu menstabilkan identitas. Kemudian masuk lagi kepada validasi. Validasi kebutuhan. Bagaimana itu? Misalnya seorang anak melakukan sudah melanggar tertib ya, melanggar ketertiban, misalnya dia datang terlambat. Kita tanya, apa alasannya? Dia jawab, "Ya Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan." Contoh alasan dia kesiangan. Jadi kita untuk memvalidasi keadaan, kita bertanyanya atau memvalidasi tindakan yang salah. Jadi yang kita lakukan bagaimana? Misalnya begini, Ibu tahu, boleh Ibu bertanya, kalau kamu terlambat itu perbuatan yang benar atau tidak? Tidak, Bu. Nah, kalau kamu tahu itu perbuatan tidak benar, ya, apa yang harus kamu lakukan? Salah begitu kan? Kemudian tanya lagi, jadi kalau kamu salah, setiap orang itu wajar melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu? Contoh begitu ya bahasanya. Nah, jadi kemudian nih yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini ya Bu Ibu ya, mungkin kita selama ini juga belum pernah kita tahu apa sih membuat keyakinan kelas itu bagaimana. Kan betul, nanti juga kita akan bahas. Nah, jadi keyakinan kelas ini suatu nilai-nilai budaya positif yang dilahirkan mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya menanya begini, kamu tahu nggak dengan terlambat keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Terlambat kan berarti dia tidak disiplin. Nah, berarti yang harus anak ditingkatkan karena dia terlambat kedisiplinannya. Jadi kita
Kita rubah pelan-pelan ya Bu ya, jangan kita lagi ke posisi penghukum. Tapi posisi yang terbaik, posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Nah, kemudian ada teori motivasi. Motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini ada dia sifatnya motivasi ekstrinsik. Ini contohnya, seketika anak ini melakukan suatu perbuatan, dia karena termotivasi, satu, untuk menghindari hukuman. Ketika anak nggak buat PR misalnya, kenapa kok buat PR? Takut nanti kalau nggak buat PR dihukum guru. Nah, ini berarti motivasi dia melakukan suatu tindakan untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contohnya bagaimana? Siapa yang nilainya bagus, ibu akan kasih hadiah. Jadi anak ini berusaha untuk bagus nilainya. Karena apa motivasi dia? Untuk dapat imbalan. Nah, motivasi yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Anak ini melakukan suatu perbuatan, motivasinya itu intrinsik. Artinya motivasi itu memang dari dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri, dan dia memang sadar bahwa yang dia lakukan itu memang berguna untuk dirinya. Dia buat PR karena dia memang merasa PR itu penting untuk dirinya untuk menambah pemahaman pelajaran. Dia disiplin karena dia memang merasa, oh saya penting disiplin. Disiplin ini berguna untuk saya di masa depan. Begitu. Untuk membuat saya menjadi orang yang lebih taat peraturan. Nah, jadi yang terbaik di antara teori motivasi ini, alangkah baiknya jika kita menerapkan motivasi itu menanamkan kepada anak didik motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, dari ketiga teori-teori motivasi ini, motivasi intrinsik inilah yang akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita biasa ini kan kalau anak melakukan kesalahan, kita nggak mau tahu kenapa anak melakukan kesalahan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu kebutuhan dasarnya penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama, manusia itu ingin dianggap dia berkuasa. Dianggap dia berkuasa atau penguasaan, pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah atas kasih sayang dan rasa cinta. Nah, jadi perlu nggak ya Bu, kita butuh nggak kita dengan kasih sayang dan rasa cinta? Bu Ibu. Ibu Kristina Manurung, perlu nggak Bu Kristina dengan kasih sayang dan rasa cinta dari Bapak? Oh, Bu Kristina tidur mungkin ya. Oke lah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa cinta, kemudian kebutuhan rasa diterima di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, yang kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Lanjut, Pak. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, lanjut, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Setelah kita menerapkan budaya positif tadi, maka hasilnya akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan
pengaplikasian dari profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Jadi dari budaya-budaya positif tadi yang kita lakukan, maka kita berharap akan melahirkan anak-anak didik kita yang memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak, masuk ke bab kedua Pak. Oke, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan itu artinya sifat-sifat positif yang merupakan tujuan dari suatu perbuatan tanpa ada batasan bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Inilah maksudnya dari universal. Umum, secara umum. Jadi secara umum nilai kebajikan itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu sudah saya sebutkan tadi. Lanjut Pak. Oke. Dari pembelajaran yang pertama tadi, adakah yang ingin dipertanyakan Ibu-ibu? Bapak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kedua. Atau sudah pas di pembelajaran pertama, kita lanjutkan karena masih ada mungkin 4 pembelajaran lagi. Ya, boleh lanjut aja ya. Lanjut. Pembelajaran kedua kali ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Lanjut, Pak. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan mengenai 3 perilaku manusia yang mendasari perbuatannya atau motivasi perilaku manusia. Lanjut Pak, ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini tadi ya sudah saya singgung juga. Menurut Ki Hajar Dewantara, tadi saya sebutkan bahwasanya manusia, seorang anak didik itu yang dikatakan merdeka, ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya bukan hanya anak didik, tapi manusia yang dikatakan merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya sebelum kita memerintah orang lain, perintahkan diri kita sendiri. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dari diri kita sendiri kebaikan itu. Jadi kita di sini bukan hanya menyuruh, tapi kita juga yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bisa siapapun orang untuk memaksanya. Jadi tidak hanya perintah, tapi merintah diri sendiri. Itu yang dikatakan dengan merdeka. Lanjut, Pak. Atas lagi, Pak, kayaknya. Atas lagi, Pak. Oh, oke. Nah, tadi sudah kita singgung mengenai siswa kita itu adalah siswa yang merdeka. Bukanlah kita yang memaksa mereka untuk melakukan suatu perbuatan, bukan motivasinya itu dari orang lain, tapi motivasinya dari diri dia sendiri, dan kontrol dirinya adalah dirinya sendiri yang dapat mengontrolnya. Nah, ketika anak murid kita atau siswa kita melakukan suatu kesalahan, bukanlah kita menghukum atau menganggap bahwasanya anak itu salah dengan tujuan untuk membuat efek jera, tetapi ada cara yang kita lakukan untuk anak kita yang melakukan kesalahan, menerapkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Ketika anak murid kita melakukan kesalahan, niat kita bukan untuk memojokkannya, tetapi kita malah memberinya suatu pelajaran yang akhirnya apa? Karakter yang baik akan lebih kuat lagi munculnya dalam diri anak tersebut. Nah, restitusi juga merupakan satu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusi itu bukan dari kita yang menyampaikan, yang memberikan masukan, tapi anak itu sendiri sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan mencari solusi dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri yang mencari solusinya. Kemudian guru sifatnya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang bertujuan untuk menjadi orang yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen. Nah, jadi inilah restitusi. Lanjut, Pak. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, contohnya begini. Ya, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan kita untuk menyalahkan anak. Contohnya peristiwa anak ini datang terlambat. Kita tidak hanya memvonis anak ini malas, tapi di sini kita harus mencari tahu sebab alasan yang akhirnya dengan alasan yang dia buat dan anak itu sendiri mampu mencari solusi-solusi untuk memperbaiki kesalahan dia, bagaimana cara dia mencari jalan atau mencari solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Contoh ya, kenapa kamu terlambat, Nak? Kira-kira boleh nggak Ibu tahu apa alasan kamu terlambat? Kan begitu ya. Nah, dari sini kita menggali apa penyebab anak ini, bukan langsung kita memvonis. Nah, begitu juga restitusi itu, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokusnya pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu dengan memberikan pembelajaran, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif, yang tujuannya untuk membangun karakternya. Jadi anak kembali kepada karakter yang sebenarnya. Itu maksud dari yang ke-9 ini. Lanjut, Pak. Pembelajaran 3. Oke, Bu. Dalam teori restitusi, apakah sudah dipahami, Bu? Lanjut ke pembelajaran 3 ya. Kita lanjut saja kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, pembelajaran 3. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, dalam penerapan restitusi itu, keyakinan kelas ini sangat penting. Mengapa kalimatnya itu keyakinan, kok tidak peraturan nih dia? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kira-kira di sini keyakinan kelas apa yang terbentuk? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ibu-ibu, ada yang tahu? Keyakinan kelas apa ini yang akan dibentuk? Keamanan, Bu, mungkin. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ini keyakinan kelas apa ini yang akan dibentuk? Ibu-ibu yang lain? Keselamatan mungkin, Bu. Ya, Bu Rahmi? Keselamatan mungkin, Bu. Keselamatan menjaga diri Keselamatan sendiri dan menggunakan orang lain masker. gitu. Menggunakan masker, mencuci tangan, sepertinya ini lebih tepatnya ke kesehatan ya, Bu ya? Kalau Iya. keselamatan itu yang pertama. Kesehatan ya. Keselamatan juga ya, kalau sebenarnya yang bisa kedua. juga, kan? Karena bisa menjaga orang lain juga gitu kan. Oh, jadi ada ininya ya. Ada
Ada dua manfaat gitu, Bu. Iya, dua Untuk dirinya manfaat. dan untuk orang lain gitu, Bu. Ya, jadi Pasti. kalau menggunakan masker ini mungkin bisa juga kesehatan, bisa juga keselamatan ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini keyakinan kelas yang mana ini? Disiplin, Bu. Iya, benar disiplin. Disiplin. Iya, ya betul ya Bu Rahmi ya. Nah, untuk membuat suatu keyakinan kelas, jadi dengan adanya keyakinan kelas, siswa kita melakukan suatu perbuatan itu karena dia tahu ini mengandung suatu nilai keyakinan yang benar yang menunjukkan budaya positif. Jadi anak ini melakukan suatu perbuatan itu inilah yang mendasarnya sebagai motivasi intrinsik. Sehingga anak tadi kembali ke nilai-nilai keyakinan mereka sehingga lebih menggerakkan dirinya untuk mengikuti suatu peraturan. Bukan karena dia takut dihukum, bukan dia karena mengharapkan hadiah, tetapi karena dia meyakini bahwasanya nilai-nilai peraturan itu memang bermanfaat untuk dirinya. Nah, jadi ini yang akan kita tanamkan ke siswa kita. Lanjut, Pak. Nah, jadi dari nilai-nilai keyakinan kelas tadi, kita akan melahirkan budaya positif. Jadi budaya positif ini akan tercipta dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif dari keyakinan kelas menuju ke diawali dari peraturan kelas. Kita buat peraturan kelas itu harus ada nilai yang diyakini oleh siswa. Nah, ini sepertinya udah kita jelaskan di awal tadi. Oke, sekarang pertanyaan saya di sini ada yang merupakan keyakinan kelas dan ada yang merupakan kesepakatan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas dia itu mengandung nilai-nilai budaya positif ya. Jadi kalau misalnya nih kesepakatan datang tepat waktu. Nah, ini masuk ke dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Datang tepat waktu. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Mengucapkan salam juga kesepakatan. Menjaga kebersihan sekolah juga kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini juga kesepakatan. Lanjut, Pak. Oke. Nah, dalam membuat suatu keyakinan kelas, ini harus kita bisa menggunakan tabel namanya tabel T dan tabel Y. Contoh, di tabel T ini ada kalimat terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar ini misalnya, kalau kau buat salah bilang maaf, kan maaf terdengar ya, maaf, ucapan terima kasih, ucapan permisi. Nah, ini bisa juga dalam tabel Y-nya. Kemudian yang terlihat itu misalnya kalau yang terlihat anak-anak hormat, sopan, santun, itu bisa terlihat. Dan kemudian ada tabel T. Tabel T ini artinya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya siswa terlambat sekolah itu tidak tampak seperti. Tampak sepertinya bagaimana? Siswa hadir tepat waktu sekolah. Nah, kemudian siswa berucap dengan kalimat yang tidak sopan. Ya, misalnya mengacap itu ada anak-anak tuh suka berkata kotor ya, mengucapkan kata-kata kotor. Nah, itu tidak tampak itu. Jadi yang tampak seperti bagaimana? Mengucapkan kata-kata yang sopan. Nah, kemudian dari hormat ini kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Artinya kita meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Lanjut, Pak.
Nah, ini sudah saya sampaikan. Lanjut, Pak. Ini sudah tadi, Pak. Oke. Nah, untuk membentuk suatu keyakinan kelas ini dapat dilakukan bukan gurunya yang membuat keyakinan kelas, tetapi dalam membuat keyakinan kelas kita melakukan curah pendapat, mencatat masukan-masukan, kemudian susun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif, tinjau ulang hasil keyakinan kelas tersebut, kemudian telaah nilai-nilai kebajikan dari nilai keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang kelima, tinjau ulang ya. Yang keenam, review akhir dan menyepakati komitmen. Yang ketujuh, menempelkan hasil untuk mengingatkan. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita ketik berdasarkan kesepakatan siswa, kita tempel di tempat yang strategis agar mudah dilihat siswa. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Oke. Mengaitkan dari sebelumnya, Pak, slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya tadi. Ya, kelewatan. Atas. Nah, ini kita biasa memberikan suatu punishment kepada siswa ya, punishment atau reward. Nah, ternyata memberikan punishment atau reward ini akan mempengaruhi. Yang pertama, penghargaan itu bisa sifatnya menghukum. Yang kedua, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Lanjut, Pak. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi kita mulai merubah mindset kita bahwasanya jika kita ingin menimbulkan motivasi anak, bukanlah dengan punishment. Tetapi, karena apa? Punishment itu juga ada yang namanya punishment atau penghargaan malah menurunkan kualitas. Artinya apa? Ketika anak diberi punishment, dia akan berprestasi. Ketika tidak diberikan punishment, anak malas. Nah, ini kenapa? Karena motivasi dia itu hanya untuk mendapatkan satu penghargaan, bukan motivasi. Tadi motivasi intrinsik. Nah, jadi yang baik bagaimana? Yang baik tadi adalah menimbulkan motivasi yang dari dirinya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas tersebut. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada sifatnya hukuman atau konsekuensi. Pertama, contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sifatnya hukuman atau konsekuensi? Ya, ini hukuman ya, karena kalau dia sifatnya hukuman, itu sifatnya dia menyakiti perasaan si anak yang berakibat anak ini akan ingat seumur hidupnya. Tapi kalau dia konsekuensi, ini anak diberikan suatu keyakinan bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Dia karena kesalahan dia punya konsekuensi, artinya yang lebih sifatnya mendidik. Contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret ini konsekuensi karena dia sudah mencoret, jadi konsekuensinya apa? Ganti kertasnya, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini namanya konsekuensi. Lanjut, Pak. Nah, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit
baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep dirinya yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut, Pak. Nah, ini tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang dikatakan identitas yang sukses dalam suatu penegakan disiplin itu apabila diterapkan dengan konsekuensi dan restitusi, tapi bukan sifatnya hukuman. Lanjut. Oke, kita masuk ke pembelajaran keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut, Pak. Kebutuhan dasar manusia, oke. Kebutuhan dasar manusia itu tadi sudah saya singgung bahwasanya kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Ini contoh ya. Ada seorang anak yang dia senang jika melihat gurunya itu selalu memanggil namanya. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan di kelas yang kita anggap menjengkelkan. Misal disuruh nulis, dia malah tiduran, disuruh maju ke depan juga dia tidak mau. Nah, jadi kita di sini kalau melihat berdasarkan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Ayo ibu-ibu, responnya. Kalau di kelas kita melihat anak-anak kita itu disuruh nulis tak mau menulis, disuruh buat tugas tidak dibuatnya. Pada dasarnya anak ini ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya, itulah dia artinya kebutuhan dasar. Dia ingin gurunya tadi tercurah kasih sayang kepada si anak ini. Nah, lanjut, Pak. Oke. Kita masuk kepada pembelajaran yang kelima, yaitu posisi kontrol. Lanjut. Ya, tadi sudah kita singgung bahwasanya posisi kontrol itu ada 5. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kalau posisi kontrol penghukum ini, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau dia posisi kontrol sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, ini dia menghitung dan mengukur, sedangkan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian posisi kontrol sebagai penghukum, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, sedangkan pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa gitu? Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau.
Dia hanya mengingatkan kepada peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan posisi kontrol sebagai manajer, apa yang diyakini dan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kalau dia posisi manajer. Nah, sedangkan hasil dari posisi kontrol kalau penghukum, maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sedangkan hasil dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Posisi kontrol sebagai teman, hasilnya anak akan ketergantungan kepada guru atau kepada orang yang dianggapnya dapatnya dekat dengan hatinya. Ketika digantikan oleh orang lain, dia tidak mau. Nah, inilah kalau dia posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol sebagai pemantau, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, nggak ada guru, nggak apa-apa. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai manajer, hasilnya siswa akan menguatkan pribadinya karena dia memang paham betul dengan nilai-nilai keyakinan yang diterapkan, yang sudah diyakini oleh dirinya sendiri. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ke-6, segitiga restitusi. Nah, lanjut Pak, segitiga restitusi inilah cara penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh anak kita. Jadi dengan kata lain, segitiga restitusi artinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini, pertama tindakan yang dilakukan adalah memvalidasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sudah dikatakan memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Ini ya, sama ini. Memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan yang pertama Bu, mohon maaf. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian maaf. kedua memvalidasi Bu, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Mohon maaf ya Bu, kalau saya salah ya Bu. Iya, benar Bu Rami, maaf ya. Oke, Bu. Agak malam jadi udah agak ngantuk. Jadi Bu Epi coba yang pertama ada menyiapkan minum, Bu Epi coba minum dulu. Iya, benar itu Bu Rami, udah. Nggak apa-apa nanti ke ibu-ibu kelamaan kan. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas itu misalnya begini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Nah, itu seperti kalimatnya seperti itu. Kalau dia validasi kebutuhan, kalimatnya misalnya seperti ini. Kamu tahu bahwasanya yang kamu lakukan itu salah? Salah, tahu Bu. Nah, adakah cara apa yang harus kamu lakukan ketika kamu tahu itu perbuatan yang salah? Nah, begitu contohnya ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama siswa di dalam kelas. Nah, jadi nilai keyakinan itu banyak. Misalnya ada nilai keyakinan disiplin, saling menghormati, banyak lagi. Coba lanjut Pak. Lanjut Pak Hendri. Nah, kita bahas yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian dalam segitiga restitusi ini tadi sudah saya singgung, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas. Ini tadi sudah saya singgung, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut Pak, tadi sudah saya bahas. Nah, ini memvalidasi juga sudah kita bahas tadi. Lanjut.
Lanjut. Menanyakan keyakinan juga sudah. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Intervensi membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi ini merupakan kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam segitiga restitusi, yang mungkin ini kalimatnya ini dia lebih tidak menghukum murid, tetapi kita membuat siswa ini untuk mengetahui sendiri bahwa memang dirinya itu memang bersalah dan memperbaikinya atas solusi dia sendiri. Jadi kalimat-kalimat seperti ini tidak menyakiti untuk anak kita. Lanjut, Pak. Pengembangan dan penerapan. Lanjut, Pak. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita yang pertama meningkatkan manajemen pendidikan dengan prinsip pendidikan positif dan berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, semua stakeholder yang ada di sekolah sangat berperan penting. Siapa saja stakeholder itu? Stakeholder itu meliputi kepala sekolah, orang tua, siswa, guru, inilah atau warga-warga di sekolah yang berperan penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, antara pemangku kepentingan ini harus saling berkoordinasi terkait kebijakan yang sesuai regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memerdekakan siswa serta memberikan bantuan, kritikan, dan masukan. Kemudian guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua harus menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang sifatnya hukuman dan penghargaan, kembali kepada posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya menjalankan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Jadi sebagai guru penggerak, mudah-mudahan nanti ibu-ibu termotivasi dari apa yang kami lakukan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini sehingga kita bersama-sama mampu melakukan perubahan demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Lanjut, Pak. Nah, kita di sini saya di sini sebelum saya melanjutkan, ini sudah masuk kepada refleksi. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengarkan, sudah hadir di sini. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke dalam refleksi? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu Epi, untuk penjelasannya. Boleh dilanjut ke refleksi? Ya. Lanjut, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, Pak? Lanjut. Oke. Nah, baiklah ibu-ibu, terima kasih atas motivasinya telah mendukung saya. Jadi sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini, ya, ketika saya melakukan posisi kontrol, saya melakukan posisi kontrol pemantau. Kadang saya juga lakukan sebagai pemantau, kadang juga saya melakukan sebagai penghukum, kadang saya juga melakukan sebagai teman. Nah, ketika saya melakukan posisi kontrol saya sebagai pemantau, saya merasa ada yang kurang dan was-was dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah siswa akan selamanya menuruti aturan saya kalau saya sebagai pemantau? Nah,
setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwasanya peran atau posisi kontrol yang tepat itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ketika saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, saya merasa lebih yakin bahwa saya sudah melakukan hal yang benar bersama murid dan mampu membentuk murid untuk mengembangkan karakter positif murid. Nah, perbedaan yang saya rasakan sebelum dan sesudah, sebelumnya saya selalu mengukur dan membandingkan murid dengan aturan atau ketentuan yang ada, sehingga murid hanya berperilaku sesuai harapan jika dalam pantauan, tidak tergerak dari dalam dirinya. Setelah diterapkannya posisi kontrol sebagai manajer, murid tergerak dari dalam diri, mampu mengevaluasi bagaimana untuk memperbaiki diri maupun keadaan, sehingga melatih dirinya menguatkan karakter dirinya yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Dan ini adalah aksi-aksi nyata yang telah saya lakukan. Lanjut, Pak. Ketika saya menerapkan posisi kontrol di sekolah. Nah, lanjut, Pak. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat, saling menghargai, saling menjaga kenyamanan, saling menyayangi, saling menjaga barang milik bersama, saling tolong-menolong, belajar sungguh-sungguh dan sepenuh hati, selalu bersyukur. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini mungkin kelas contoh yang saya ambil ya dari keyakinan kelas dari kelas lain sebagai pembelajaran. Nah, tapi inilah dia contoh keyakinan kelas, mungkin nanti kita bersama harus kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Lanjut. Oke, lanjut, Pak. Ini tindakan aksi nyata ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Begitu banyak paparan yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak banyak, walaupun sedikit, semoga ada yang dapat dipahami, sedikit pun jadi, yang penting kita adakan perubahan, tidak mesti besar perubahan itu, karena perubahan itu dimulai dari yang kecil, lama-lama menjadi besar, sudah besar menjadi berkembang, sudah berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi habit bagi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Dan semoga memotivasi kawan-kawan yang lain untuk mari kita belajar karena guru yang baik itu adalah guru yang selalu belajar, tidak merasa berada di posisi yang nyaman, tapi zaman selalu berkembang sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, maka kita harus mengupgrade diri kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Epi atas paparannya. Salam guru penggerak semua teman-teman. Tergerak, Ibu-ibu, kita sama-sama salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Izin nih, Ibu Epi. Iya, silakan. Oke, Bu. Iya, Pak. Ya, sudah. Pak, recordingnya ini nggak ditutup dulu? Ya, maksud saya sudah selesai pemaparan Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Henry.